liburan ya. Ada kamera di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk podcast yang pertama kali ya kan? Oke. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih podcast ya kan? Nah, di sini saya akan mendatangkan tamu narasumber yang mana beliau ini bisa dibilang menjadi sesepuh lah. Menjadi sesepuh di pondok pesantren Salafiyah. Saya yakin semua santri Salafiyah pasti mengenalnya. Penasaran? Sama aku juga. Nah dulu. Nikmat sekali. Oke, kita sambut Bapak Solihin. Ayo. Mana dia orangnya? Kok suwe tuh? Ya Allah, Masya Allah Pak Solihin. Gimana kabarnya Pak Solihin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bapak Minan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Oh iya, bincang-bincang kita enak ya kan, ngobrolnya enak. Mari kita duduk dan ngopi. Khas ala pondok pesantren, satu gelas untuk bersama. Betul sekali. Enggak cuma satu piring bersama, tapi satu gelas bersama. Sama. Ini untuk makanan dan minuman, tapi untuk cinta jangan. Ya Allah. Satu hati, satu cinta. Ya Allah. Ini koreknya Pak nih. Siap. Oh, duit. Oh iya. Oke. Siap. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak Minan sendiri sehat ya? Saya juga alhamdulillah sehat. Oh iya. Ini kan liburan ya Pak Solihin. Betul. Nah, saya lihat teman-teman pondok kok banyak yang pulang. Nah, kok Pak Solihin itu kenapa sih belum pulang? Padahal tahun kemarin ya Pak ya. Tahun kemarin Bapak itu nggak pulang loh. Apakah nggak kangen? Apakah nggak rindu dengan keluarga gitu? Kata bokong truk. Bokong truk bilang. Iya, oke. Nggak pulang rindu, mau pulang malu. Oh gitu. Beneran udah nggak 1 tahun 2 tahun ini, tahun ketiga nggak pulang saya. Lebaran ketiga nggak pulang. Terus berhubung tahun ini juga sepertinya nggak pulang. Jadi ya wes, biarkan yang muda-muda yang muda-muda berwisata, ya kan? Yang tua-tua menghabiskan umurnya di pondok saja. Oke. Gitu. Wes tuwa istilah iki, wes tuwa dolane mbiyen, wes tuwa dolane, wes kental ngopine, wes adoh ngopine. Sekarang memberi kesempatan yang muda-muda untuk berwisata, untuk menikmati apa pengertian apa yang dimaksud dengan healing. Oke. Oh ya, sebelum lanjut, nggak apa-apa kan kita diskusi sambil rokokan, ngopi, nggak apa-apa kan? Iya. Ya karena ya maklum lah kita kan santri ya kan, identiknya ngopi gitu kan. Bagi yang nggak ngopi ya biarkan, bagi yang ngopi silakan lanjutkan. Bagi yang nggak ngerokok silakan, bagi yang merokok lanjutkan. Nggak apa-apa. Kita punya definisi masing-masing tentang rokok dan tentang kopi ya kan. Bagaimana kita menyelami, memaknainya masing-masing. Yang mungkin yang nggak ngerokok karena dia karena dia mempertimbangkan kesehatan. Kalau saya merokok, ya karena saya mempertimbangkan petani tembakau. Itu yang pertama ya kan. Iya benar. Yang kedua, benar. Gusti Allah menciptakan tembakau, ya kan. Satu-satunya manfaatnya tembakau ya untuk dirokok. Ditanam petani, dirajang, dijemur, dilenteng jadi rokok. Nah terus nggak dirokok, nah terus manfaatnya mbako nanti gimana ya kan? Nanti pertanggungjawaban mbako di akhirat tuh bagaimana di hadapan Allah ya kan? Makanya Oke. Oke, siap, masuk. Oh ya, BTW, sebelum menginjak pertanyaan yang lebih lanjut ya Pak. Oke. Kira-kira kan Anda katanya Anda itu masuk ke Salafiyah itu sambil kuliah. Iya nggak sambil kuliah sih, sambil bermain-main mondok sambil bermain-main di dalam kampus gitu aja nih. Kalau sambil kuliah ki
gimana ya, terlalu berat untuk menyandang kata-kata kampus kuliah, seakan-akan kayak tenanan loh. Di kampus kan cuma main-main, cuma halah Iya. mengisi waktu luang gitu aja. Anak muda biasa kan. Ya, di pondok nggak bisa lihat harem, kalau di kampus kan bisa banyak Lihat harem. aktiviti. Nah, sebelumnya itu pernah nggak sih mondok sebelumnya di Salafiyah lah? Dulu pernah. Enggak, atau gini aja dulu lah. Jenjang pendidikan lah sekarang. Sekarang jenjang pendidikan dulu tuh. Pendidikan mungkin dari TK ya kan. Mungkin di Sumatera ada TK enggak? Alhamdulillah. Ya mungkin anak zaman dulu itu udah pintar sejak kecil. Jadi nggak memerlukan yang namanya TK. Ya memang entah itu karena anak-anak zaman dulu itu udah pintar kan, terus nggak dikasih TK, atau memang fasilitas TK itu belum ada, saya juga nggak tahu. Iya. Yang jelas saya nggak TK, langsung SD. Langsung SD ya. Tapi ya alhamdulillah, kalau dibanding sama yang TK berani diadu-adu gitu. Karena yang TK ya kan. Dan skill sama yang dari pendidikan TK berani diadu. Insya Allah. Oke. Saya percayalah kalau Pak Solekin. Nah terus SD berapa tahun? Dulu SD sampai kelas 2 SMP itu saya nggak pernah keluar dari peringkat 2 besar. Alhamdulillah. Masya Untuk Allah. kelas 3 SMP ya mungkin kelas 3 SMP itu saya pindah ke pondok karena di rumah beling, terus sama orang tua dipondokkan. Untuk merubah mungkin ya kan. Ya ben rodok istilahnya bahasanya Jawa, ben rodok bener saidik. Orang nakal teman bener saidik. Akhirnya dipondokkan. Alhamdulillah di pondok pesantren, alhamdulillah kerasan sampai saat ini. Dulu pertama mondok di Tulungagung 6 tahun sampai jenjang pendidikan Maknun, tamat Maknun, lalu melalang buana pindah ke Kediri di Mandar, dan alhamdulillah di Mandar, menginjakkan kaki di Mandar tahun 2012 di Pondok Pesantren Salafiyah ini sampai 2023. Alhamdulillah. Berarti 11 ya Pak? 11 tahun berjalan 11 tahun ya Allah. Gimana teman-teman? Beliau 11 tahun. Kalian berapa tahun di sini atau berapa bulan? Ya mungkin kalau di pondok itu, kalau di pondoknya sregep, belajar terus sinau, gak betah. Ini terasa lama gitu ya. Karena mungkin saya di pondok cuma ya kayak gini, gila makan tidur, ngopi rokokan, sesekali bercinta tentang perempuan ya kan. Perempuan. Ya jadi ya gini, nggak kerasa 11 tahun dilalui tanpa terasa. Dan sepertinya saya ya Allah belum bisa apa-apa. Oh iya, tadi kan Bapak bilang bercinta kan gitu kan. Nah, biasanya kan anak santri kalau nakal itu kan karena terbatas ya kan. Terbatas oleh waktu, terbatas dengan situasi yang ada. Ya kan? Oh iya. Apakah dengan cara komunikasinya itu gimana lah? Apakah cukup melambaikan tangan dengan jarak jauh ketika buang sampah, atau menuliskan surat cinta di malam hari gitu? Dengan kata-kata aku di sini, kamu di sana. Asik. Kita sama-sama di bawah rembulan yang sama. Atau gimana? Sesempit-sempitnya, seketat-ketatnya penjara, masih ada narkoba yang masuk ke dalam penjara. Jadi setebal-tebalnya tembok pesantren yang ada, masih akan bisa ditembus oleh indahnya cinta. Asik. Ya Allah. Ya, apalagi zaman santri istilah mengenal wanita ya mungkin karena anak muda kan dulu ini bisa mengenal wanita di sebuah pondok pesantren itu indahnya luar biasa. Walaupun itu bisa melihat sekilas pandang Jarak jauh. Bahkan melihat bentuk tubuh dari belakang, oh itu kerudungnya, itu bajunya, itu sudah Buat kenyang. bikin bahagia tersendiri. 1 minggu berkenang ya. Bener nggak?
Atau mungkin lebih? Nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Oke. Pokoknya sekali bahagia terus teringat-ingat terbawa tidur, Bawa tidur. terbawa bangun tidur. Ya Allah. Itu di pondok pesantren. Dulu waktu masih muda. sekarang udah tua, udah sadar diri, udah sadar posisi, ya kan? Udah sadar keriputnya wajah ini, udah nggak mau, nggak bisa, dan nggak mampu bermain hati lagi. Asik. Oh iya Pak Ali. Pak Ali kan di sini. Oh iya. Nama Bapak kan sebenarnya Solihin kan? Iya. Tapi kok kenapa loh? Kenapa semua orang manggilnya itu Pak Li gitu? Kok hampir nyamain sama Gus Li gitu? Apa gimana itu ceritanya gimana? Kok kenapa loh dipanggil Pak Li? Bahkan Mbah Yai ku nate dawuh, Pak Li, Pak Li. Pak Li ku sapa to jane ngono? Anak putri matur kali Yai dawuh tirose Pak Li. Tirose Pak Li, kanca-kanca yo matur kali Yai tirose Pak Li. Sampai Mbah Yai ku bingung. Sakjane Pak Li ku sapa ngono. Oh, ternyata Pak Solihin ngoten. Iku ceritanya gimana itu, Pak? Ada tiga konsonan dalam tiga ejaan dalam nama saya. Solihin. Nah, Solihin. Kalau mau dipanggil nanti terlihat tua ya kan, terlihat gimana gitu, Pak nggak enak ya. Mau dipanggil Kin terlihat tua, terlihat jadul. Kayaknya yang mirip-mirip ke Koreanan kan, walaupun wajahnya wajah Jawa, dipanggil Li aja. Li gitu. Pak Li, lebih enak kan? Keren sedikit lah. Iya ya. Walaupun orangnya nggak keren, minimal namanya keren. Namanya keren. Ya itu pernah itu Mbah Yai sampai dawuh seperti itu. Iya. Kenapa dipanggil Pak Li? Sampai neng-nengnya sekarang kan gitu, Pak Li, Gus-Gusnya Pak Li. Ya. Semoga saja nanti bisa menyamai karirnya Gus Li. Amin. Mau dibuat Pak Lik juga bisa, Pak Lik. Tapi kok nggak enak, nanti nggak bingung, nanti orang bingung. Jangan ini Gus Li, Pak Li. Li aja. Li ya. Pokoknya di depannya jangan ditambahi oleh huruf P. Ya mudah-mudahan ketika pulang nanti ilmunya bisa manfaat, barokah, bisa mengayomi masyarakat seperti beliau guru kita Gus Li ya kan. Amin, Selalu amin. membimbing kita. Seperti itu. Oh ya, tadi kan Anda bilang di sini 11 tahun ya kan? 11 tahun. Biasanya kan kalau santri mohon maaf ya, tua. Jangan tua tuh, senior. Iya, senior. Jangan kata tua. Iya, Senior. Senior. Itu kan biasanya dari apa ya? Pembesarnya kan. Ketika dia sudah boyong mengangkat di bawahnya. Otomatis kan dulu lah seniornya Pak Li kan memandang Anda kan kelihatannya ini orang yang berpotensi sehingga sehingga Bapak itu diangkat menjadi pengurus. Kira-kira dulu itu pertama kali diangkat menjadi pengurus bagian apa? Di pondok itu hanya ada dua hal yang sering terjadi di dalam pondok. Yang satu santri ngalim, yang satu santri beling. Di kepengurusan juga gitu. Diangkat itu memang dengan dua kriteria itu. Diangkat jadi pengurus itu atap karena memang benar-benar pinter ngalim. Yang kedua karena beling dan terpaksa. Mungkin saya masuk kriteria yang beling dan terpaksa. Kalau dilihat-lihat dari kualitas kuis gak mungkin diangkat dari pondok kok dinilai dari kepinteran, kualitas gak mungkin. Biasanya kan ada pendidikan, keamanan, jamiah, bendahara, sekretaris, dan pusatnya lagi kan
lurah ya kan yang sekarang Bapak menjabat ini. Wes, Enggak pertama kali, kasih pertama. tahu dong netizen. Oke. Bahwasanya Oh, iya. ada barang Iya. ini lurah pondok Iya, jadi gitu loh. beliau ini sekarang ya sejak tahun 2019, benar? 17. Pemilihan. 17 kemudian SK turun 2018. Pemilihan masa 17. Kan saya datang ke sini tahun 2018. 18 pemilihan ya kan, menggantikan Pak Sirot. Pak Sirot ya kan. Beliau ini menjadi lurah pondok sejak tahun 2018 akhirnya Pak ya. Sejak tahun 2018 akhir sampai sekarang ini. Berarti ya sekitaran 5 tahun. Ini beliau, Masya Allah, 5 tahun menjadi lurah pondok di pondok pesantren kita ini, pondok pesantren Salafiyah. 2 periode lagi. Gimana Pak Solekin? 2 periode? 2 periode lagi nanti itu lagi. Enggak kita. Jokowinya nambah lagi. Oke kita. Jokowi tahu kan nanti Jokowi? Iya paham. Jokowi suwi. Ah. Iya. Jokowi apa Jokowi? Joko tuwe. Iya ya. Joko tuwe. Ya. Ya kita kembali lagi. Pertama kali itu Pak, itu diangkat jadi kepengurusan apa? Dulu sebelum dulu tahun 2014 itu Atau mungkin apa saja jabatan-jabatan yang pernah Anda rangkap di sini? Atau mungkin dari Poskestren ataupun yang lain gitu? dulu 2014 berkecimpung di bidang jamiah. 2014 dan pendidikan. Pendidikan dan jamiah itu tahun 2004. Lah. Nah, dan sekarang jabatan pendidikan jamiah itu diemban oleh Bapak Mina Enggak, itu karena terpaksa. 2014. Terus setelah itu 2018 tadi ya. Iya, 18 ada, akhiran. 2018 itu ada perubahan struktur baru, regenerasi terbaru, dan pada saat itu saya dipercaya oleh teman-teman dan Mbah Yai untuk menggantikan lurah pondok yang lama. Itu Bapak Sirot, saya jadi menjadi lurah pondok itu ani sejak 2018. Kita pakai bahasa campur-campuran aja. Iya, enggak apa-apa. Karena bahasa Indonesia saya dulu kalau pelajaran bahasa Indonesia saya dulu dapatnya 5, berapa gitu kecil. Tapi kalau bahasa Inggris sama bahasa Arab 100. Oke. Oke, enggak sombong lo ya. Tar dulu, itu kamera aktif enggak? Kamera aktif enggak? Detiknya masih. Detiknya. Oke, lanjut. Enggak cuma acting. Ayo lanjut. Terus 2018 ya berjalan 2018 dan alhamdulillah masih saat ini, dan mungkin ya sebentar lagi akan ada perubahan struktur kepengurusan yang baru karena waktunya regenerasi masa jabatan. Nanti kasihan kalau nggak regenerasi, yang muda-muda nggak ada pengalaman. Jadi biar ya sama-sama merasakan manis pahitnya jadi pengurus pondok pesantren. Nanti dulu. Iya. Ini karena regenerasi atau memang mau nikah ini? Kalau mau menikah kayaknya belum. Tapi yang jelas untuk tahapan ini membutuhkan pondok itu membutuhkan tenaga baru, membutuhkan angin segar lah. Mungkin kepengurusan yang lama ini kan sudah expired. Nah saatnya terus ya membutuhkan itu guys, Regenerasi itu kan. Semoga dengan nanti adanya pengurusan yang baru itu baik pondoknya, madrasahnya lebih tertata, lebih bisa maksimal lagi, lebih bisa berkembang, dan semoga mahat kita nanti bisa lebih baik ke depannya. Oke. Karena anak-anak baru zaman sekarang kan mungkin dari segi pemikiran lebih modern, dari segi manajemen mungkin lebih baik dari yang dulu. Karena orang-orang lama kan masih monoton mungkin gitu. Jadi ya memang membutuhkan regenerasi yang baru, bukan karena mau menuju jenjang kehidupan yang baru. Membahas pernikahan itu masih terlalu jauh. Iya.
Oh iya. Kesannya itu gimana, Pak? Kesan bagaimana ini? Kesan rasa di dalam hati lah Pak kan. Pasti kan menjadi pengurus ya kan. Ada suka dukanya ya kan. Sukanya gimana, dukanya gimana sejak mungkin tadi bilang kan 2014 ya kan? 2014 sampai 2018 pendidikan dan jamiah ya kan. Terus 2018 sampai 2023 menjadi lurah pondok gitu. Mungkin dari itu dulu ya, jamiah sama pendidikan dulu. Gimana? Iya, kesan-kesannya alhamdulillah di dalam jamiah dan pendidikan jamiah itu pertama kita bisa mengerti apa potensi, mengerti karakteristik anak-anak. Oh, anak-anak ini mentalnya cocoknya ini. Oh, ini anak-anak ini bakatnya masuk ke khitobia, masuk ke anak ini punya bakat vokalis. Dalam hal tarik olah suara Olah suara ya. olah suara kita didik untuk menjadi vokalis. Ini pintar, ini anak ini mempunyai bakat dalam hal bidang ceramah, kita gembleng dia dalam berkhitobah ya. Sebab orang mondok itu kan bagaikan pedagang yang kulaan, paham ya? Kulaan, ngerti sampean Iya, kulaan? paham. Belanja kulaan. Nanti di masyarakat itu wayahe ngedol. Iya, Pak. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, si santri itu bisa menyediakan apa yang dibutuhkan. Benar. Apalagi ya itu lagi di bidang jamiah itu sangat penting, nggak bisa disepelekan itu. Anak-anak itu harus bisa menggali potensi diri dalam bidang jamiah itu. Di masyarakat yang utama kan itu nanti berjanjenan, tahlilan, khotbah, ceramah, itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi selain maksudnya yang dilihat orang loh, selain yang utama kan ilmu dan akhlak dan ilmu gitu. Man laisal adab fa alaihi kadzuban. Itu hal yang utama. Selain itu maksudnya yang dilihat dari fisik zahiriyah, dari lahiriahnya si anak. Oh, anak ini mampu di bidang ini, di bidang ini. Masyarakat membutuhkan ini. Tapi saya jujur, ada dua hal yang belum bisa saya kuasai, yang belum bisa saya pelajari. Yang pertama dalam hal tarik olah suara. Kiroat bahasanya kiroat. Vokal lah, ini vokal ya kan? Vokal lah. Suara jelek didukung tambah rokok banter, wes tambah acur wes. Mungkin nggak ada bakat. Nih kalau bakat sih ada, mungkin saya nggak bisa mengembangkannya. Bapak saya sendiri sih, orang tua sendiri kan dilalahi ya. Vokalis? Enggak vokalis sih. Ya vokalis desa lah. Kiroat. Marawis apa? Berjanji. Oh, berjanji nih. Ya. Terus Banjari. Sama kiroat desa. Intinya yang sering pegang mic lah. Nah, iya sih. Dan kok ya herannya saya kok nggak nurun sama sekali. Kok belum sama sekali saya ke dalam diri saya. Kiroat 0 putul. Ela-elaan ya iso, tapi itu nggak masuk nominasi sama sekali. Iya. Terus. Ya lagi mencari, ya lihat ya rada lagi mencari. Ya golek itu kan. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin enggak nyari harinya, enggak usah nyari hari. Nanti harinya mendekat ke antum sendiri. Oh ya Pak Ali, itu kan dari itu nama suka duka dan kesan-kesan ketika menjabat sebagai pendidikan dan jamiah kan. Nah sekarang dari tahun 2018 sampai tahun 2023 menjadi lurah pondok. Mungkin ini satu-satunya lurah yang periodenya paling panjang ini. Iya enggak sih? Emosi terus. enggak. Biasanya kan 3 tahun, 4 tahun. Lah ini sampai 5 tahun loh. Ya itu tadi mungkin karena unsur keterpaksaan belum ada yang menggantikan, makanya
masa aktif ditambahkan terus masa aktif. gitu. Mungkin kedepannya mungkin setelah ini mau nggak mau harus ada regenerasi yang baru untuk kesan apa jadi lurah pondok ya apa ya terutama ya bagaimana kita belajar hidup berdampingan dengan orang banyak, bagaimana kita menyelami karakteristik anak-anak, bagaimana kita bersikap netral, bagaimana saat kita berteman, bagaimana saat kita menjalankan amanah kepengurusan itu, bagaimana kita bisa menetralkan itu, bahasanya Bisa mengayomi ya. bukan mengayomi. Menyayangi. Aduh tuh. Untuk Santri Putra mungkin bisa mengayomi, Santri Putih menyayangi. Oke. Apa ya? Apa? Natural apa bahasanya apa? Netral. Menetralkan itu. Netral. Oh, ini waktunya untuk bermain. Oh, ini waktunya slow, ini waktunya tegas. Nah, itu mungkin yang sulit kan di situ. Oh, memposisikan diri bahwa kita sedang ada kegiatan atau kan kita sedang free gitu. Bisa menempatkan diri. Nah, yang saya tahu ya Pak Lia. Iya. Anda itu selain menjadi lurah pondok, itu ternyata banyak sekali loh yang Anda emban. Satu, Jadi tukang pemulung. ya kan? Dia satu lurah pondok. Yang kedua, dia juga khidmah dalam bagian warung ya Pak Li. Warung atau kantin lah, kantin. Terus ngemong itu. Ngemong gus-guse 3. Terus sopir ya kan. 4, coba bayangkan. Satu orang menjalankan 4 posisi. Itu gimana caranya Pak? Selagi kita masih mampu berkhidmat ya kita jalankan, kita berkhidmat itu aja wis. Enggak krono ngatasi mampu enggak. Ya krono masih mungkin diberi kesempatan berkhidmat ya kita ambil aja. Sebab apa namanya? Kalau saya sendiri melihat potensi diri nanti pulang dengan membawa keilmuan itu minim harapan. Ya wes, jalan satu-satunya jalan yang bisa saya pertahankan atau saya jibkan bahasanya. Saya gantungkan ya cuma barokah. Ya. Masih bisa berkhidmat untuk dalam dan keluarga dalam itu sebuah keuntungan buat saya. Dan mungkin itu suatu penghargaan ya, bisa mendapatkan amanah seperti itu. Alhamdulillah ya itu. Suatu kebanggaan, suatu apa ya? Ya pokok tiada dua lah semacam itu. Ya, alhamdulillah lah masih diberi kesempatan sama Mbah Yai dan keluarganya, masih bisa dipercaya. Oh iya, ketika ada suatu problematika ya kan di pengurusan, terus Anda juga kan tadi ngomong cucu-cucunya Mbah Yai itu gimana sih caranya? Satu sisi ada problem di kepengurusan, yang namanya kepengurusan itu kan pasti kan ada lah, ada problem. Kita nggak bisa mengingkari, semua itu pasti ada problem. Di kepengurusan ada problem, ya kan? Terus di dalamnya kan, di dalam anak-anak juga butuh momongan gitu, butuh hiburan. Itu gimana? Ada pepatah mengatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Asik. Atau enggak ada pepatah mengatakan menyelam sambil minum air. That's bullshit. Itu pepatah ya mungkin 1 orang, 2 orang ada yang bisa melakukannya. Tapi kebanyakan orang tidak akan bisa. Menyelam sambil minum air kelompok kan. Sekali dayung 2 pulau 3 terlampaui, tangan pedot istilahnya. Iya. Dayung di tengah lautan bawa sampan mau nyebrangin 2-3 pulau, pedot tangan, capek istilahnya. Nah, tapi bagaimana kita mensolusikannya, mencari jalan keluar gitu. Untuk masalah itu ya saya siasati karena di pengurus
apa namanya kepengurusan nggak saya sendiri, ada saya, ada wakil, ada bendara, dan ada pengurus yang lainnya. Sesi-sesi ada saya si lainnya. Makanya saat saya terjun di Momong, masih ada pengurus lainnya. Oh, bagian ini. Ketua ki enak loh, ketua nggak harus terjun langsung sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya ketua nggak harus terjun langsung. Ketua itu cuma mengakomodir, Memantau. memobilitas, memantau aja. Memantau. Bagaimana pendidikan, bagaimana jamiah, bagaimana kebersihan, jalan nggak, apa yang bisa menyebabkan nggak berjalan, nanti koreksi bersama. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Tapi kan gini Pak, umumnya kan adatnya gitu, seorang pemimpin, seorang ketua itu bisa dibilang menjadi tumbal lah. Tumbal untuk yang lainnya gitu. Itu gimana itu Pak? Bahkan tidak hanya kepengurusan pondok saja, kepengurusan dimanapun yang namanya ketua itu pasti dijadikan tumbal itu, ya kan? Iya, namanya juga kepala, ya kan? Kalau kita ketemu ular yang kita injak pertama pasti kepalanya, ya kan? benar. Pasti kepalanya. Yang kena, yang dipukul pertama pasti kepalanya. Yang dipegang ikan tuh, yang dipegang pertama pasti kepala. Yang dipegang ekornya lepas. Yang dipegang kepalanya, yang diinjak kepalanya, gitu. Jadi wes, itu sebuah resiko. Bagaimana kita bisa menerimanya, bagaimana kita bisa mensikapinya dengan baik dan dengan tabah wes gitu. Dengan tabah. Ya Allah. Semua jabatan, bahkan semua kegiatan itu ada konsekuensinya. Apa yang kita pilih pasti ada konsekuensi tersendiri. Kita memilih wanita satu, meninggalkan wanita yang satunya, ada konsekuensinya. Ada plus minusnya Pak ya. Ya. Asik. Mungkin wanita yang sana lebih cantik, tapi yang sini lebih semok. Mungkin lebih yang pintar, sini lebih ngalim, yang situ lebih cantik, kan gitu. lebih perhatian. Asik. Nggak bisa kita mau ambil semua, rangkap semua, nggak bisa. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Nggak ada yang sempurna kan? Ya. Oke. Itu kan tadi saya bertanya-tanya, berbincang-bincang tentang masalah kepengurusan kan. Kepengurusan di dalam pondok pesantren. Sekarang saya ingin mencari informasi lagi. Mencari titik terang lagi nih. Masih ada yang ganjal, jujur saya. Bapak kan juga di sini udah lama ya kan, dari kepengurusan sudah, jamiah kan, sampai sekarang di puncak tertinggi bisa dibilang Lurah Pondok.